Selamat pagi Bapak Ibu Bupati, Wali Kota, PLT di Lusbak NTT, dan teman-teman yang sudah hadir. Pertama, hari ini kami menyampaikan bahwa pemegang saham para Bupati, Wali Kota, dan juga Gubernur bersama dengan pemegang CDD ada 3 orang dari kami sudah mengadakan RUPS tahunan 2024. Dan setelah RUPS tahunan tadi selesai, setelah makan malam kami sambung dengan RUPS luar biasa terkait dengan berbagai agenda di RUPS luar biasa. Di RUPS luar biasa tadi kami sudah membahas terkait dengan perubahan ADRT yang kami sesuaikan dengan Undang-Undang PT dan Undang-Undang dan Peraturan OJK yang memang menjadi atensi kami sehingga nanti proses ini juga betul-betul dilakukan dengan baik. Kami juga melakukan proses penilaian terhadap hasil kerja dari KRN. Karena KRN juga kami minta juga untuk memberikan semacam panduan memakai cara apa menyeleksi pemain. Dan sudah disampaikan juga dan sudah kami cek juga sudah ke OJK untuk dia memberi ketentuan bahwa SOP yang dipakai juga itu SOP yang memang tetap yang kemarin 2023 dengan sedikit penyesuaian penyempurnaan. Dan proses yang sudah dilakukan ada kira-kira tadi saya lihat itu 13 orang melamar untuk direksi, 4 orang melamar untuk direktur utama, kemudian 2 orang melamar untuk komisaris utama, dan tadi ada 9 orang atau 9 orang untuk komisaris independen. Dari total ada yang mendaftar kira-kira berarti 27 orang karena ada 1 orang mendaftar di 2 jabatan, jadi bukan 27 orang karena 1 melamar di 2 jabatan. Itu tadi sudah diputuskan. Komisaris utama Pak Doni, mantan Kepala Perwakilan Bank NTT Bank Indonesia di Kupang. Jadi ini mantan Kaper Bank Indonesia di komisaris utama, dibantu oleh komisaris independen. Kami melakukan tadi penetapan kembali Pak Pransjana sebagai komisaris independen. Juga ada namanya tadi Pak Yosef, orang Bank NTT juga komisaris, dan juga ada 1 namanya Pak Eko. Ini Pak Yosef boleh, dan Pak Eko yang juga ini salah satu yang melamar dari luar NTT tapi kemudian tidak lagi menjadi komisaris. Ada komisaris ke-5 nanti yang kami sisakan untuk Bank Jatim nanti, untuk kerjasama dengan Bank Jatim. Untuk direktur utama tadi kami putuskan 2 nama untuk diajukan ke OJK. 1 Pak Charlie Paulus, 2 Pak Yohanes Landuprai, sekarang PLT gitu. Untuk direktur operasional dan SDM Pak Yohanes Landuprai juga kita ajukan. Kemudian untuk direktur kepatuhan itu ada Bu Revi dari Strategic Advisor Bank Jatim. Kemudian untuk treasury Pak Heru bagian treasury dari salah satu bank di Jakarta, di Bank Arta dulu dia dari datanya. Kemudian direktur untuk IT Pak Sony Pelosila. Kemudian direktur dana Siti Aksa, dan yang satu lagi direktur kredit Pak Aloysius Giaw. Jadi nanti kami juga akan sisakan ada nama yang kami susun juga untuk menjadi pendamping apabila nanti ada satu dana untuk terjadi. Berikutnya juga tadi kami sudah putuskan perpanjangan PLT Pak Ungu Praim untuk sampai dengan penetapan OJK dan dilantik itu Pak. Semua direksi ini kita perpanjang sampai dengan penetapan OJK. Dan juga tadi kami sudah sepakat juga untuk setelah direksi dan komisaris ini diputuskan OJK dan dilantik, segera lagi ketemu kami untuk membahas kembali rencana bisnis bersama dengan semua pemegang saham yang ada di Bank NTT. Nah tadi kita membahas ini tadi waktu tidak keburu, dan kami melihat bahwa setelah OJK memutuskan, kami butuh untuk bicara kembali lagi dengan semua direksi komisaris yang sudah diputuskan, sehingga rencana bisnis Bank NTT ke depan maupun juga berbagai hal yang harus diatensi secara khusus dari masing-masing kota kabupaten NTT bisa menjadi bagian yang kemudian pegangan untuk direksi dan komisaris, juga pegangan bagi kami. Jadi nanti itu akan ada lagi pertemuan berikut setelah OJK memutuskan siapa-siapa jajaran direksi dan komisaris yang diterima oleh OJK. Proses di OJK akan berjalan. Kami belum tahu nanti hasilnya seperti apa, tapi sejauh ini dari mulai proses awal saya minta betul Pak Pransjana semua hal terkait dengan proses ini konsultasi dan juga bisa dengan OJK. Sampai dengan tadi pun karena saya juga melihat ada deadlock beberapa kali, saya telepon juga kepada OJK untuk meminta pendapat beliau terkait dengan berbagai kondisi.
Dan mungkin sampai sekarang mungkin dia belum tidur juga, menunggu hasilnya yang kita laporkan untuk sudah selesai dengan dinilai oleh OJK. Saya pikir itu bisa kami sampaikan. Ada beberapa juga pembatalan hasil RUPS yang lalu. Misalnya hasil RUPS Bank NTT yang lalu bahwa direktur kredit dari Bank Jatim sudah kami putuskan tadi dirubah karena Bank Jatim akhirnya mintanya di direktur kepatutan. Kemudian juga terkait dengan keputusan komisaris di masa lalu yang juga sudah berakhir ke 6 Mei kemarin, Pak Kosmas Lana dan Pak Alun Liberi juga, karena sudah selesai juga di bulan Mei kemarin juga sudah dari kami batalkan juga biar menjadi keputusan RUPS sudah akan di RUPS, kita juga putuskan juga itu di RUPS untuk dibatalkan. Jadi saya pikir kami sudah tadi berupaya maksimal, dan saya tahu tadi memang semua bupati tadi tumpah ruah menyangkut bagaimana kita masih perbaiki Bank NTT. Menjadi lama karena tadi semua bupati tadi bicara, pemegang saham seri B juga bicara, bahkan juga dari sisi direksi, komisaris, bahkan akuntan publik, notaris kita sudah minta pendapat semua. Jadi memang tadi agak panjang, tapi saya pikir ini proses yang sangat baik. Hasilnya pun juga kami harapkan ini yang terbaik dari kondisi yang ada di Bank NTT. Kami semua juga berharap agar teman-teman media tolong kita jaga bank-bankan kita ini. Kami mohon dengan sangat agar salah satu yang membuat bank ini dipercaya adalah kami perbaiki dari dalam, direksi komisi terkait, dan tolong juga teman-teman media juga tolong jaga tonnya bagus untuk kita. Karena juga kami dapat pesan betul dari teman-teman OJK dan teman-teman perbankan juga, tolong juga dengan teman-teman media kita betul-betul jaga agar bank ini yang lagi berproses merubah diri sekarang ini, dan kami sudah sama-sama sepakat di periode kami jadi kepala daerah ini, bupati, wali kota, dan gubernur kami dan teman-teman ini, kita berharap agar perubahan pemenang tata kelola Bank NTT, perbaikan berbagai hal terkait dengan NPL, terkait dengan berbagai hal terkait dengan peningkatan SDM dan sebagainya, kita akan coba tata dengan baik. Dan memang ini butuh proses yang agak lama, tapi kami yakin dan percaya bahwa keputusan hari ini sudah yang terbaik dari si Bank NTT. Saya pikir bisa kami sampaikan. Kalau ada satu dua pertanyaan dari teman-teman media, kami persilakan. Ibu, ya tadi disebutkan ada dapat calon ya? Ya. Siapa saja Pak boleh tahu? Saya menjaga nama baik dari orang yang kemudian tidak lolos, jadi saya sampaikan dua yang lolos saja, tidak ada juga bagi yang lolos. Silakan yang lain. Tadi sampaikan bahwa semua bisa menjaga Bank NTT. Apakah Bank NTT ini sementara sakit, Pak? Kalau itu saya pikir penilaian dari dari OJK BI sehat ya. Tapi sekali lagi kita sama-sama mengerti bahwa bank ini rentan untuk bisa berbagai kejadian sebenarnya. Kami minta untuk tolong kita jaga sampai baik. Kami tadi sudah komitmen buat di atas untuk dari sisi kami sebagai kepala daerah, kami sudah sepakat bahwa tidak boleh lagi bank ini dikelola dengan terlalu kuat dominasi politik. Kalau kita lihat tadi jajaran direksi dan komisaris, Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun yang pernah terlalu politisi atau birokrat. Saya ulangi lagi ya, semuanya tidak ada dari birokrat atau birokrat, semuanya tadi itu ekonom semua atau orang-orang perbankan semua. Yang kami putuskan sebagai pengurus Bank NTT itu semuanya orang-orang perbankan yang punya pengalaman panjang di Bank NTT, juga di bank yang lain seperti tadi ada dari Bank BNI, ada dari Bank Indonesia, dari Bank Antagra, dari berbagai bank yang memang mereka kita lihat reputasi bagus, kita ajak masuk di Bank NTT. Jadi semua pengurus hari ini itu tidak ada satupun yang mantan politisi ataupun mantan birokrat. Jadi saya lihat juga ini kesediaan juga dari Pak Kosmas Lana sebagai sekda yang juga sudah dapat keputusan sebagai komisaris utama, itu saja juga rela untuk sudah kita berikan kesempatan biar Bank NTT berperan dengan kasih semua ini perbankan semua. Jadi semua yang kami putuskan tadi itu semuanya 100% orang-orang yang punya reputasi pengalaman di bidang perbankan, dan kami juga mengecek terkait dengan soal moral, soal hukum, soal reputasi perbankannya, semua kita cek. Jadi tadi kita loloskan itu yang kami anggap semuanya, atau kami punya penilaian yang kami anggap tidak punya masalah. Tadi ada WA dari mana-mana, berita mana juga itu kami rekam sebagai bagian dari informasi yang kami putuskan. Besar saham Bank Jatim di Bank NTT. Bagaimana? Besar saham Bank Jatim di Bank NTT. Lagi proses pembicaraan, tapi untuk memenuhi inti minimum 3 triliun sudah Pak Umbu Prai dan jajaran direksi sudah tertangan di realisasikan. Tadi RUP sempat diputuskan tidak soal status hukum MTN untuk di progres lebih kalau tadi ini berputar kepada urusan proses hukum itu sudah usah bersumber di Jakarta, kita lagi internet. Jadi urusan hukum itu biarkan didorong tidak Pak maksudnya? Saya pikir itu tidak usah kita diskusi lagi. Tadi sudah perdebatan kita itu proses hukum silahkan bergerak sendiri. Kami tidak lagi ikut-ikutan. Bagus. Kalau soal Pak Dividen yang diberikan Bank NTT untuk provinsi.
Nanti dihitung lagi, saya lupa. Tapi tadi kita 150 berapa? 54 sesuai proporsi saham dari provinsi sampai yang paling kecil itu kita akan bagi sesuai proporsi. Ada yang dibagi, ada yang disimpan sebagai dana cadangan. Bagus, kalau Pak Charlie Paulus itu apakah usianya tidak bermasalah, Pak? Tadi saya sudah sampaikan kami sudah berubah ADRT sesuai dengan Undang-Undang PT dan Peraturan OJK. Tidak maksudnya sekarang umur kita buka longgar ke atas, tapi minimal paling bawah 30 tahun. Alasan Paling di pemilihan atas Pak berapa? Charlie Paulus, Pak. Alasan pemilihan Pak Charlie Paulus dan juga Pak Yohanes Landu Pranoto. Bagaimana? Alasan pemilihan Pak Charlie Karena memang Paulus. dengan kemampuan di bidang perbankan, kemudian juga dengan berbagai program yang dilakukan, tadi kami memutuskan 2 nama. Saya kira cukup ya. Cukup. Terima kasih, Pak. Terima kasih kita semua.